Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang materi konsep katalogisasi, yang mana ini merupakan tugas UAS dari mata kuliah katalogisasi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rudy Amsusilo dengan NIM 200266094. Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Materi pertama yaitu pengertian. Pengertian dari katalog perpustakaan adalah suatu daftar yang berisi keterangan-keterangan lengkap atau komprehensif dari suatu bahan pustaka yang dimiliki oleh suatu perpustakaan, disusun secara sistematis atau menurut sistem tertentu. Setelah itu, pengertian dari katalogisasi adalah suatu proses pembuatan katalog perpustakaan menghasilkan suatu cantuman bibliografis untuk setiap bahan pustaka yang dimasukkan dalam koleksi perpustakaan. Fungsi katalog ada dua. Satu, sebagai alat komunikasi, karena katalog memuat keterangan-keterangan atau data bibliografis suatu bahan pustaka, baik tentang fisik maupun isi bahan pustaka tersebut, seperti judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan sebagainya. 2. Sebagai sarana temu balik informasi, wakil dokumen koleksi bahan pustaka yang dimiliki suatu perpustakaan. Tujuan penyediaan katalog di perpustakaan: 1. Memberikan kemudahan kepada pemustaka dalam mencari atau menemukan informasi bahan pustaka. 2. Menunjukkan bahan pustaka yang dimiliki suatu perpustakaan. 3. Membantu pemustaka dalam memilih bahan pustaka yang sesuai dengan keperluannya. Prinsip katalog: 1. Memuat keterangan-keterangan bahan pustaka selengkap mungkin. 2. Fleksibel dalam arti mudah menyisipkan entry yang baru. 3. Mudah digunakan dan diatur. 4. Ekonomis dalam penggunaannya. 5. Mudah dibuat duplikatnya. 6. Tidak memakan tempat. 7. Mudah pemeliharaannya. Jenis katalog berdasarkan bentuk. 1. Katalog buku, yaitu katalog yang dibuat dalam lembaran-lembaran kertas yang dibukukan dan setiap lembarannya berisi beberapa entry. 2. Katalog berkas, yaitu katalog yang berupa lembaran lepas yang bisa dibuat dari kertas biasa atau karton manila berukuran 10x20 cm. 3. Katalog kartu, yaitu katalog yang dibuat dari karton manila berukuran 7,5x12,5 cm. Setiap katalog memuat satu entry. 4. Katalog terpasang atau katalog online atau OPAT, online public access katalog, yaitu katalog yang menggunakan komputer atau hardware dan software. Katalogisasi ada dua jenis. 1. Katalogisasi subjek adalah penandaan tajuk subjek suatu bahan pustaka secara verbal dan penentuan nomor klasifikasinya bahan pustaka secara non-verbal. 2. Katalogisasi deskriptif adalah proses mendeskripsikan unsur-unsur sebuah bahan pustaka untuk membuat katalog. Proses katalogisasi: ada 3 bagian dari katalog, antara lain: 1. Nomor panggil (code number), yaitu terdiri dari nomor klasifikasi, 3 huruf kapital nama pengarang, dan 1 huruf kecil dari huruf awal judul yang bukan kata sandang atau kata depan. 2. Tajuk adalah suatu istilah, nama atau frasa di atas entry katalog yang menunjukkan suatu aspek bahan pustaka, baik berupa pengarang, judul, atau subjek. 3. Deskripsi bibliografis, yaitu suatu set data bibliografi yang mencatat suatu bahan pustaka. 8. Daerah deskripsi bibliografis: 1. Judul dan keterangan tanggung jawab. 2. Edisi.
3. Daerah rincian spesifik materi. 4. Penerbitan dan distribusi. 5. Deskripsi fisik. 6. Seri. 7. Catatan. 8. Norma standar dan syarat ketersediaan. Sumber informasi untuk katalogisasi. Daerah, judul dan keterangan tanggung jawab. Sumber informasi, halaman judul. Edisi, sumber informasi, halaman judul, halaman lain, kolofon. Daerah rincian spesifik materi, sumber informasi, publikasi bersangkutan. Penerbitan dan distribusi, sumber informasi, halaman judul, halaman lain, kolofon. Deskripsi fisik, sumber informasinya, publikasi bersangkutan. Seri, sumber informasinya, halaman judul seri, halaman judul monografi, kulit bagian lain dari publikasi. Catatan, sumber informasinya itu sumber apa saja. Nomor standar dan syarat ketersediaan, sumber informasinya sumber apa saja. Deskripsi bibliografis. 1. Daerah, judul dan keterangan penanggung jawab. Judul biasa, judul paralel atau judul dalam bahasa lain. 2. Judul lain atau informasi judul lain atau anak judul. 3. Keterangan penanggung jawab atau pengarang pertama. 4. Keterangan pengarang kedua atau ketiga. 5. Keterangan pengarang lainnya, misalnya editor, penyunting, penerjemah, alih bahasa, penghimpunan, dan penyador. 2. Edisi atau cetakan. Keterangan edisi disingkat ED. Keterangan cetakan disingkat C. 3. Daerah penerbitan atau impresum. Keterangan tempat atau kota terbit, tulis S.1 atau sin loko jika tanpa tempat. Nama penerbit, tulis S.N sin nominen jika tanpa nama penerbit. Tahun terbit, tulis S.A sin eno jika tanpa tahun terbit. 4. Daerah deskripsi fisik atau kolasi. Keterangan jumlah halaman buku. Keterangan ilustrasi atau gambar, diagram, grafik, peta, foto. Ukuran fisik bahan pustaka atau tinggi. 5. Daerah seri. Judul seri, keterangan subjudul seri, keterangan penomoran seri. 6. Daerah catatan. Berisi keterangan-keterangan yang dianggap perlu diketahui oleh pemakai seperti keterangan jilid untuk buku berjilid, indeks, bibliografi, keterangan peruntukan atau keterangan pembaca, judul asli dan lain-lain. 7. Nomor standar dan syarat ketersediaan. Nomor standar seperti ISBN, ISSN, dan ISMN. Penentuan tajuk. Ada 2 jenis tajuk. 1. Tajuk entry utama atau tajuk utama main entry, seperti tajuk pengarang, nama badan korporasi, pertemuan, dan judul. 2. Tajuk entry tambahan atau tajuk tambahan, headed entry, seperti tajuk subjek, tajuk judul, tajuk pengarang, atau kedua dan ketiga, penyunting, penerjemah, editor, dan penghimpun. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu katalogisasi suatu proses pembuatan katalog perpustakaan menghasilkan suatu cantuman bibliografis untuk setiap bahan pustaka yang dimasukkan dalam koleksi perpustakaan. Fungsi katalog yaitu untuk sarana informasi dan sebagai sarana temu balik informasi. Di dalam katalog dicantumkan data-data dari sebuah koleksi baik mengenai fisik maupun isi koleksi. Dengan mencantumkan data-data tersebut, diharapkan para pemakai dapat melakukan penelusuran informasi atau bahan pustaka dengan cepat dan tepat. Ada beberapa jenis katalog seperti katalog buku, katalog berkas, katalog kartu, dan katalog terpasang. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan jangan lupa untuk di like dan subscribe. Terima kasih.